Halo teman-teman semua. Belajar atau bekerja dengan menggunakan komputer atau laptop hampir menjadi aktivitas yang banyak dilakukan orang saat ini. Mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa dengan berbagai macam profesi. Setelah menggunakan komputer atau laptop seharian untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di perangkat kita, menjelajah melalui browser, menonton video atau streaming, bermain game, mendengarkan musik dan beralih antar aplikasi atau multitasking, tidak jarang PC atau laptop kita mulai menunjukkan gejala kelelahan yang ditandai dengan berputarnya kipas yang kencang tanpa henti, loading situs web dan menyimpan dokumen yang lambat, dan aplikasi mulai macet hingga crash. Hal ini tentunya akan mengganggu aktivitas kita dan memunculkan pertanyaan, mengapa komputer kita berjalan sangat lambat? Dan bagaimana cara mengatasinya? Di video ini, teman-teman akan mendapatkan beberapa jawaban dan solusinya untuk menghadapi hal-hal seperti tadi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, RAM atau Random Access Memory. Memiliki RAM yang cukup menjadi hal yang sangat penting untuk PC atau laptop agar dapat bekerja dan berfungsi dengan lancar. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Setiap aplikasi yang terbuka di komputer Anda bersaing untuk mendapatkan RAM. Itu termasuk tab browser individual di Chrome atau Safari, musik yang diputar, dan program antivirus yang memindai bug. Ketika RAM mulai habis, maka program akan mulai melambat, membeku, bahkan macet sepenuhnya. Cara mengatasinya? Langkah pertama adalah menutup semua aplikasi yang tidak perlu. Jika teman-teman tidak yakin apa yang terbuka dan berjalan di PC atau laptop, periksalah terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Untuk PC atau laptop dengan operating system Windows, buka Task Manager dengan cara tekan Ctrl+Shift+Escape secara bersamaan atau Ctrl+Alt+Del kemudian pilih Task Manager, atau klik kanan pada ikon jendela kemudian pilih Task Manager, atau bisa dengan membuka ikon pencarian dan ketikkan Task Manager. Untuk pengguna MacBook, buka aktivitas monitor dengan cara tekan bersamaan Command plus spasi. Untuk membuka fitur Spotlight, kemudian di kotak pencarian, ketikkan Activity Monitor, lalu tekan Enter. Atau dengan cara double-klik Application Folder, double-klik Utilities Folder, kemudian double-klik pada Activity Monitor. Dengan cara membuka Task Manager pada Windows atau Activity Manager pada macOS, teman-teman dapat melihat aplikasi mana yang memonopoli daya RAM dan CPU paling banyak, dan tutuplah aplikasi tersebut. Jika banyak program yang jarang digunakan, pastikan program tersebut tidak terbuka secara otomatis setiap kali teman-teman menyalakan komputer dengan mengaturnya di tab Startup. Karena jika terlalu banyak program yang disetel untuk berjalan secara otomatis saat komputer dinyalakan, ini dapat memperlambat proses booting dan membuat komputer berjalan lambat. Selain itu, perlu diperhatikan berapa banyak tab browser yang teman-teman buka sekaligus. Tab browser mungkin tidak tampak seperti masalah besar, tetapi masing-masing tab memakan RAM. Jika Anda membuka 5, 10, 20, atau lebih tab sekaligus, itu akan memperlambat kerja komputer teman-teman. Dan yang terakhir, jika komputer sudah berusia lebih dari 4 tahun atau model yang ekonomis, kemungkinan besar akan kekurangan RAM jika digunakan untuk menjalankan aplikasi baru yang haus memori. Artinya, sudah waktunya untuk mengganti PC atau laptop dengan yang baru, atau teman-teman mulai selektif dalam menginstal aplikasi baru.
Yang kedua, hard disk tidak bekerja maksimal. Salah satu penyebab komputer berjalan lambat adalah karena hard disk hampir penuh. Setidaknya, sisakan 20% pada ruang hard disk teman-teman untuk pemrosesan yang lancar. Karena hard disk yang hampir penuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian penyebab lainnya adalah jenis teknologi hard disk. Cara mengatasi. Untuk memberi ruang yang lega pada hard disk, ini dapat teman-teman lakukan pertama kali saat akan memutuskan membeli PC atau laptop. Sebelum membeli, pertimbangkan untuk memilih kapasitas hard disk yang cukup besar yang dapat menampung aplikasi-aplikasi yang akan teman-teman install dan mempertimbangkan file-file yang akan disimpan di hard disk PC atau laptop teman-teman sesuai dengan fungsi dan kebutuhan penggunaannya ke depan. Jika sudah terlanjur memiliki hard disk pada PC atau laptop teman-teman yang mulai penuh, yang bisa kita lakukan adalah membeli eksternal hard disk untuk memindahkan file-file yang jarang dipakai dan disimpan di eksternal hard disk untuk memberi ruang pada internal hard disk PC atau laptop kita. Selain kapasitasnya, yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan hard disk untuk PC atau laptop kita agar bisa berjalan dengan lancar adalah jenis teknologi hard disk yang digunakan. HDD atau hard disk drive konvensional masih menggunakan piringan magnetik sebagai media penyimpannya dengan mengandalkan gerak mekanik dari cakram yang berputar dalam proses membaca maupun menyimpan data. Dengan bertambahnya usia penggunaan, hard disk jenis ini memiliki resiko kerusakan lebih besar dan penurunan performa kinerjanya. Sebagai generasi penerusnya, media penyimpanan yang lebih bagus dari model hard disk konvensional ini adalah jenis SSD atau Solid State Drive. Dengan media penyimpanannya berupa chip storage, SSD merupakan media penyimpanan komputer yang tercanggih untuk saat ini. Perangkat ini memiliki kelebihan dari segi kecepatan maupun bentuk yang lebih kecil dibandingkan hard disk konvensional. Namun, SSD juga memiliki kekurangan seperti harganya yang jauh lebih mahal dibanding hard disk biasa. Selain itu, beberapa perangkat lama belum support dengan perangkat ini, sehingga diperlukan dudukan atau casing khusus untuk menanamkan komponen tersebut ke dalam komputer teman-teman. Yang ketiga, software tidak update. Setiap kali Microsoft atau Apple merilis versi terbaru dari sistem operasi mereka, semua promosi pemasaran hanya berfokus pada fitur dan fungsionalitas baru yang lebih menarik. Sedangkan informasi dan perhatian mengenai pembaruan untuk versi lamanya itu jauh lebih sedikit di antara rilis yang baru. Sebenarnya pembaruan ini sangat penting bagi para pengguna PC atau laptop yang lebih lama untuk meningkatkan keamanan dan performa kerja perangkat, agar PC atau laptop lama tidak semakin lemot kinerjanya seiring dengan bertambahnya umur perangkat. Cara mengatasinya. Agar performa PC atau laptop lama kita bisa bekerja secara optimal, kita harus mengupdate operating system kita dengan yang terbaru. Berikut ini adalah cara memeriksa apakah versi OS kita adalah yang terbaru. Pada PC atau laptop Windows, klik kanan pada ikon jendela dan pilih setting. Kemudian, pilih Windows Update. Di sini akan ditampilkan update terbaru dari versi operating system perangkat kita. Jika kita menyetel update ini secara manual, klik download dan install pada update terbaru. Untuk teman-teman pengguna MacBook, update ini bisa diperiksa dengan membuka sistem preferences, kemudian klik pada update. Yang keempat, komputer terkena virus atau malware. Jika komputer teman-teman terinfeksi semacam virus atau malware atau maliciousware atau perangkat lunak berbahaya, maka hal ini akan membuat kerja komputer kita juga akan melambat. Cara mengatasinya, jalankan program antivirus atau anti malware yang secara rutin memindah file mencurigakan, bot,
dan program tidak diinginkan lainnya yang berjalan di latar belakang yang akan menguras RAM dan daya pemrosesan. Tetapi, pastikan teman-teman juga selalu memperbarui program antivirus yang digunakan, karena program antivirus yang sudah ketinggalan zaman malah sering membuat malapetaka dengan sangat memperlambat sistem Anda saat mencoba membersihkan virus atau malware. Penyebab yang kelima adalah suhu komputer terlalu panas. Jika kipas PC atau laptop teman-teman bekerja tanpa henti, atau bagian bawah laptop menjadi hangat saat disentuh, itu adalah tanda-tanda suhu komputer teman-teman terlalu panas. Panas berlebih tidak hanya dapat merusak papan sirkuit dan komponen lain di dalam komputer dalam jangka panjang, tetapi juga dapat memperlambat kinerjanya. Hal ini terjadi karena prosesor modern diprogram untuk melambat secara otomatis saat suhu internal terlalu tinggi. Tindakan pencegahan ini dikenal dengan istilah pembatasan termal. Kipas internal, ventilasi, dan peredam panas komputer harus dapat menjaga suhu tetap rendah. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari panas berlebih pada PC atau laptop teman-teman sekalian. Jika teman-teman menggunakan laptop, hindari meletakkannya di pangkuan atau di permukaan yang dapat mengisolasi panas seperti cover bed. Hal ini akan menyebabkan panas di dalam laptop terperangkap di dalamnya dan tidak bisa mengalir keluar. Komputer yang kotor juga menjadi penyebab komputer menjadi panas. Saat debu menumpuk di dalam ventilasi komputer, hal ini dapat mencegah kipas bekerja dengan baik dan memerangkap panas di dalamnya. Untuk mengatasinya, caranya adalah dengan membersihkannya. Untuk PC, bisa dilakukan dengan membukanya dan membersihkan dengan penyemprot udara pada kipas dan komponen lainnya yang kotor dan berdebu. Jika perlu, lakukan pembersihan lebih lanjut dengan mengusapnya menggunakan kapas atau kain yang dibasahi alkohol untuk bagian-bagian komputer yang terindikasi kotor. Bagi pemilik laptop yang tidak terbiasa membukanya, sebaiknya dibawa ke tempat servis laptop untuk membuka dan membersihkan bagian dalam yang kotor atau berdebu agar tidak beresiko. Demikian beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan agar PC atau laptop kita tetap bekerja secara optimal meski sudah cukup lama digunakan. Jika memang ada budget yang lebih, tentunya hal yang paling mudah untuk mendapatkan kinerja PC atau laptop yang maksimal adalah menggantinya dengan yang baru dengan spesifikasi yang lebih baik dari PC atau laptop kita. Terima kasih dan sampai jumpa.